Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Naya di channel Herbalogi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bersemangat. Nah, kali ini kita akan mengenal lagi mengenai tanaman binahong ataupun Andredera cordifolia. Nah, daun binahong ini biasanya dimanfaatkan untuk herbal dalam mengatasi berbagai keluhan sakit. Nah, di dalam daun binahong ini, teman-teman, itu terkandung antioksidan, asam askorbat, total fenol, dan juga proteinnya juga cukup tinggi. Nah, kalau selama ini kita kenal telur yang punya protein atau daging-dagingan, nah ternyata dalam daun binahong pun ada proteinnya. Nah, teman-teman, ada yang sudah menanam tanaman binahong yang sudah bagus ya. Nah, kalau belum, mungkin mulai saat ini teman-teman sudah mulai mempertimbangkan untuk menanam tanaman binahong di rumah masing-masing ya. Nah, apa saja sih kegunaan dari daun binahong ini? Sebelum masuk ke kegunaannya, kita review sedikit ya mengenai daun binahong. Nah, daun binahong itu memiliki warna hijau. Ingat ya, warnanya hijau, berbentuk hati dengan ujung yang runcing. Daunnya ini kalau kita pegang ya, itu dia terasa agak tebal dan siripnya itu kiri kanan gitu ya. Nah, ini dia juga yang jadi pembeda dengan tanaman gendola. Nah, kalau gendola itu untuk di daunnya lebih bermotif ya. Dan pada binahong dia hanya sirip kiri kanan gitu aja. Nah, daun binahong ini juga berlendir ya, teman-teman ya. Nah, di antara sekian banyak manfaat dari daun binahong, kita kali ini akan ulik manfaat daun binahong untuk mengatasi luka. Nah, jika kita mengalami luka berdarah ya, kita bisa ambil daun binahong ini beberapa lembar secukupnya ya. Karena kita sesuaikan juga dengan besaran luka kita itu seberapa besar. Kalau misalnya besar, kita bisa ambil lebih banyak. Kalau kecil ya sedikit saja ya, hanya berapa lembar gitu. Nah, lalu daun binahong ini kita cuci. Setelah itu kita tumbuk. Kalau teman-teman kuat untuk langsung mengunyahnya ya, ini juga lebih bagus. Teman-teman bisa mengunyah daun binahong ini menjadi lebih halus ya. Bahkan zaman dulu ya orang-orang sering menggunakan kunyahan gitu ya untuk mengatasi luka. Nah, nanti kalau daun binahong ini sudah halus gitu ya, ini bisa kita oleskan ataupun tempelkan pada bagian tubuh kita yang luka. Tidak hanya luka, misalnya kalau kita kebentur ya, itu memar, kita bisa lakukan hal yang sama ketika kita nge-treat kalau kita luka ya. Nah, nantinya setelah kering ya, setelah kita mandi lagi, nanti dicuci bersih, kita bisa ulang kembali prosesnya lagi ya. Kita ambil lagi daun binahong beberapa lembar, lalu kita cuci bersih dan kita tumbuk hingga halus ya, atau cukup dikunyah saja. Nah, senada dengan luka, kalau teman-teman saat ini mengalami yang namanya jerawat, ini juga bisa mengoleskan daun binahong yang sudah ditumbuk hingga halus ini ya. Sebaiknya kalau teman-teman mau mengoleskan di muka ya karena jerawat, itu teman-teman oleskan pada malam hari ketika akan tidur ya. Kita baru tumbuk dan oleskan ke bagian muka yang berjerawat. Nah, ini nanti ketika kita bangun pagi,
kita lalu bersihkan ya, kita jadiin kayak masker gitu ya. Kita bersihkan, cuci muka seperti biasa. Kalau yang muslim kan kita sholat subuh ya, nah bersih. Nah, besok malamnya kalau jerawatnya masih ada, itu kita ulang prosesnya hingga hingga si jerawat itu berangsur pulih ataupun hilang ya gitu. Nah, dan yang pastinya daun binahong ini juga itu bagus ya kalau kita misalnya tadi memar ya, kayak luka memar, ataupun kita terkena yang panas, misalnya terkena api ataupun terkena air panas ya, ini juga bisa kita lakukan. Nah, kalau teman-teman yang mengalami rematik, biasanya itu bagian sendi kita itu memerah ya. Kita juga bisa lakukan hal yang sama ke bagian yang nyeri ya. Kita bisa tempelkan daun binahong yang sudah kita tumbuk ya hingga halus ke bagian yang sakit atau memerah tersebut, atau dia jadi radang di situ ya. Nah, yang pastinya cukup mudah, cukup murah ya. Bisa teman-teman manfaatkan langsung. Yang jelas kalau luka yang langsungnya berdarah ya, kita itu jangan panik duluan ya. Karenanya daun binahong ataupun tanaman binahong ini kalau bisa ini ada di rumah kita ya, buat jadi P3K ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang luka di rumah, kita udah tahu harus melakukan perawatan yang seperti apa ya, menggunakan daun binahong ini. Sudah banyak yang membuktikan khasiat daun binahong untuk mengatasi luka ya. Bisa luka lecet, luka berdarah, atau terkena benda panas ya. Ini bisa kita lakukan hal yang sama ya. Jadi mulai sekarang kalau punya tanaman binahong di rumah, bisa memperbanyaknya ya. Kalau yang belum punya, bisa mulai menanam tanaman binahong ini karena manfaatnya cukup banyak ya. Ini baru kita ulas mengenai manfaatnya untuk daun binahong untuk mengatasi luka ya. Masih ada lagi manfaat daun binahong ini untuk mengatasi keluhan yang lainnya. Nanti kita akan lakukan lagi videonya ya, untuk mengatasi berbagai keluhan yang lain menggunakan tanaman binahong ataupun Andredera cordifolia ini ya. Nah, teman-teman yang pastinya juga untuk tanaman binahong ini memperbanyaknya itu bisa menggunakan umbi yang ada di ketiak-ketiak daunnya biasanya ya. Ini juga tidak terlalu susah ya, teman-teman bisa memperbanyaknya mulai saat ini. Nanti di ketiak-ketiak daunnya itu ada kayak umbi-umbi. Nah, di situ kita bisa mengambil umbi ini dan kita menanam kembali untuk perbanyakan dari tanaman binahong. Segitu aja untuk video kita ya. Bagaimana daun binahong itu untuk mengatasi luka ya. Nanti ada lagi, karena binahong ini bisa kita manfaatkan tidak hanya daunnya ya, batang hingga umbi, akar ini juga punya banyak sekali manfaat. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal. Saya Naya pamit, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.